Cerita diawali dengan diperkenalkannya perempuan bernama Yonomori Kobeni yang baru saja berulang tahun yang ke-16 tahun. Lalu kita juga diperkenalkan dengan kakaknya Kobeni yang bernama Yonomori Benio yang seorang siskon akut. Kita juga diperkenalkan dengan ibu mereka berdua yang bernama Yonomori Akane. Lalu kita juga diperkenalkan seorang pria bernama Mitsumine Hakuya yang tidak lain bukan adalah tunangannya Kobeni. Mereka di sana membicarakan tentang pertunangan mereka. Namun Kobeni yang tidak setuju dengan pertunangan itu pun pergi dari ruangan itu. Lalu kita juga diperkenalkan dengan seorang gadis kecil yang bernama Mitsumine Mishiro yang merupakan adiknya Hakuya. Mereka pun akhirnya mengobrol tentang pertunangan Kobeni dan Hakuya di ruang tamu itu. Kobeni yang merasa muak dengan obrolan itu pun memutuskan untuk pergi berbelanja saja. Namun saat di depan rumah, Kobeni tak sengaja terpeleset. Namun untungnya di situ ada Hakuya yang sigap menolongnya. Karena merasa khawatir dengan Kobeni, Hakuya pun memutuskan untuk menemani Kobeni pergi berbelanja. Lalu saat di perjalanan, Kobeni menanyakan apakah mereka pernah bertemu saat mereka kecil. Namun bukannya menjawab pertanyaan itu, Hakuya justru mengusap kepala Kobeni yang membuat Kobeni menjadi malu. Singkat cerita, mereka pun telah selesai berbelanja. Dan saat mereka sampai di rumah, mereka melihat Mashiro yang lari ketakutan karena dijaili oleh Benio. Singkat cerita, Kobeni dan Hakuya pun pergi ke sekolah bersama. Namun di tengah jalan mereka pun bertemu dengan teman Kobeni yang bernama Momouchi Mayura. Dan saat di jalan itu, Kobeni pun memberitahukan Hakuya agar merahasiakan pertunangan mereka saat berada di sekolah. Lalu saat di kelas, Kobeni sangat terkejut karena Hakuya dan Mashiro berada di kelas yang sama dengannya. Lalu saat mereka di lorong kelas, Mashiro sangat terkejut karena Benio saat di sekolah sangat berbeda dengan saat berada di rumah. Cerita berlanjut saat mereka sedang makan malam. Di sini Mashiro mengatakan bahwa Kobeni dulu pernah mengunjungi rumahnya saat mereka kecil. Kobeni yang melupakan kejadian itu pun menanyakan kepada Mashiro. Namun saat Mashiro ingin mengatakannya, Hakuya pun mengalihkan topik pembicaraan itu. Lalu saat Hakuya dan Mashiro sedang di kamar, kita pun akhirnya tahu kenapa Hakuya menutupi kejadian itu. Sebab dulu Kobeni pernah terluka dan Hakuya menyalahkan dirinya karena tidak bisa melindunginya. Kobeni yang penasaran dengan kejadian yang ia lupakan itu memutuskan untuk menanyakan pada Mashiro apa yang telah terjadi. Namun Mashiro yang ketakutan setelah menonton berita tentang alien pun membuat Kobeni tak bisa menanyakan tentang kejadian itu. Lalu cerita berlanjut saat Kobeni akan segera tertidur. Dia sedikit teringat tentang masa lalunya itu. Di ingatannya itu, dia melihat rumah yang besar di tengah gunung dan seekor anjing hitam. Lalu keesokan harinya saat mereka sedang berjalan ke sekolah, Kobeni pun mencoba menanyakan tentang masa lalunya itu pada Mashiro. Namun karena ia disuruh untuk tidak menceritakan masa lalunya, akhirnya dia memutuskan untuk pergi saja. Singkat cerita, mereka pun sampai di kelas mereka. Dan saat di kelas mereka dikunjungi oleh Benio dan juga para fansnya yang membuat kelas menjadi ribut. Namun untungnya ada temannya Benio yang mengajaknya untuk pergi. Lalu Mayura yang penasaran pun menanyakan pada Mashiro apakah mereka tinggal di rumah Benio atau tidak. Mashiro pun menjawab dengan sangat keras yang membuat seisi kelas membicarakan mereka. Cerita berlanjut saat sedang sarapan. Ibunya Kobeni menanyakan pada Hakuya makanan apa yang disukainya. Lalu Hakuya pun menjawab
bahwa makanan apa saja yang dibuat oleh Kobeni ia menyukainya. Singkat cerita, saat jam olahraga, Mashiro melihat bahwa Kobeni sangat populer di kelasnya, itu merasa khawatir. Lalu saat istirahat, Mashiro mengatakan pada Hakuya agar lebih berusaha pada Kobeni agar Kobeni tidak direbut oleh orang lain. Singkat cerita, saat mereka akan pulang, Mashiro mendadak ada urusan. Jadinya hanya Kobeni dan Hakuya yang pulang bersama. Lalu saat mereka di jalan, mereka memutuskan untuk berbelanja terlebih dahulu. Setelah belanja, mereka akhirnya sampai di rumah. Mashiro yang melihat mangkok yang baru saja dibelikan oleh Kobeni pun merasa sangat senang. Lalu pada hari Minggunya, Mashiro dan Hakuya mendapatkan surat dari ibu mereka. Setelah membaca surat dan membalasnya, mereka pun turun ke ruang tamu untuk memakan kue buatan Kobeni. Cerita pun berlanjut saat Kobeni bertanya pada Benio kenapa dia mengizinkan dia bertunangan. Lalu Benio pun menjelaskan bahwa dirinya mengizinkannya karena dulu Kobeni pernah terpeleset di tepi gunung saat mengunjungi rumah Hakuya, dan yang menyelamatkannya adalah Hakuya. Lalu setelah Kobeni mengetahui fakta itu, dia pun jatuh sakit. Lalu setelah Kobeni sembuh, dia pun meminta maaf kepada kakaknya karena telah merepotkannya. Di saat yang bersamaan, Hakuya pun datang. Namun karena merasa bersalah, Kobeni pun tidak mampu melihat wajah Hakuya. Lalu Hakuya yang kaget pun memutuskan untuk lari keluar. Kobeni yang khawatir pun memutuskan untuk mengejar Hakuya yang lari itu. Lalu saat Kobeni berhasil menemukan Hakuya, dia pun meminta maaf dan berterima kasih tentang kejadian yang dulu itu. Setelah mendengar perkataan Kobeni, Hakuya pun tersenyum. Kobeni yang melihat Hakuya itu pun menjadi malu. Singkat cerita, saat di kelas, Kobeni menceritakan kejadian yang telah ia lalui kepada Miura, sahabatnya. Lalu Kobeni pun bertanya pada Miura, bagaimana cara mengenal Hakuya lebih jauh. Lalu Miura pun menanyakan apa yang disukai oleh Hakuya. Hakuya pun menjawab bahwa yang ia sukai adalah Kobeni. Kobeni yang mendengar itu pun menjadi salting brutal. Cerita berlanjut pada Kobeni dan Hakuya yang sedang berbelanja untuk menyambut utusan dari keluarga Mitsumine. Lalu kita diperlihatkan dengan seorang wanita misterius yang memakan. Lalu mereka pun sampai di depan rumah Kobeni. Kobeni yang kebingungan pun hanya bisa terdiam. Lalu Mashiro pun memperkenalkan terdiam seperti batu. Lalu singkat cerita mereka pun membicarakan tentang keluarga Mitsumine yang ternyata bukan manusia, melainkan roh atau siluman anjing. Kobeni yang kaget mendengar fakta itu pun sangat syok. Lalu ibu Hakuya pun menceritakan tentang masa lalu Kobeni. Malam harinya pun ibu Hakuya pamitan dengan Kobeni untuk pulang ke rumahnya. Singkat cerita, hari Valentine pun tiba. Kobeni yang membuat coklat pun membagikan coklat itu ke keluarganya dan juga temannya. Lalu saat akan memberikan coklat itu pada Hakuya, dia pun merasa sangat gugup. Hakuya yang sampai sore hari pun tidak mendapatkan coklat dari Kobeni pun merasa sangat sedih. Lalu pada malam harinya saat semuanya sedang berkumpul, akhirnya Kobeni pun memberikan coklat Valentine itu kepada Hakuya, yang membuat Hakuya sangat senang. Singkat cerita, hari White Day pun tiba. Hakuya pun pergi ke mall untuk melihat hadiah untuk Kobeni. Di sisi lain, Kobeni dan Mashiro juga pergi ke mall untuk membeli sabuk tangan. Lalu cerita berlanjut pada Hakuya dan Kobeni yang sedang pulang bersama. Di tengah jalan, Kobeni bertanya apakah mata Hakuya tidak apa-apa. Lalu Hakuya pun menjawab bahwa itu tidak apa-apa.
Lalu cerita berlanjut kepada Mashiro yang sedang akan pulang. Namun saat dia sedang menggunakan kekuatannya, tanpa dia sangka ia ketahuan oleh seorang gadis. Lalu saat di rumah, Hakuya yang tahu tentang kejadian itu pun memarahi Mashiro. Singkat cerita, setelah selesai ujian, mereka memutuskan untuk pergi jalan-jalan keliling kota. Mereka pun pergi menonton film, main di taman hiburan. Lalu saat di jalan ada angin besar yang membuat luka di mata Hakuya terlihat. Lalu singkat cerita, saat Koben ingin membangunkan Hakuya dan Mashiro, dia heran kenapa mereka tidak ada di kamar mereka. Lalu Koben yang khawatir pun memutuskan untuk pergi ke rumah Hakuya dan Mashiro. Dan lalu kita diperlihatkan Hakuya yang ternyata mengetahui Koben datang ke gunung itu pun pergi menyusulnya. Lalu kita diperlihatkan dengan Koben yang sedang berteduh di sebuah gua kecil. Tetapi untungnya Hakuya dan Mashiro berhasil menemukannya. Namun Koben yang memiliki tubuh yang lemah itu pun menjadi sakit di sana. Di saat yang bersamaan turun juga salju yang lumayan lebat. Lalu Hakuya pun pergi untuk mencari bantuan terlebih dahulu. Lalu Mashiro pun juga pergi sebentar untuk mencari kayu bakar. Namun Koben yang mengira bahwa dirinya itu ditinggalkan pun berinisiatif mencari mereka. Lalu saat Mashiro dan rombongan Hakuya sampai, mereka pun memutuskan untuk mencari keberadaan dari Koben. Lalu saat di pinggir jurang, Koben tanpa sengaja pun terjatuh ke bawah. Namun untungnya Hakuya datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Lalu setelah Koben tenang, Hakuya pun menggendong Koben untuk turun dari gunung itu. Namun tanpa dia sangka, keluarga Koben datang ke sana menggunakan helikopter milik keluarga Miura. Lalu singkat cerita, keluarga mereka pun berkumpul untuk makan bersama.